Para, welcome back to my channel. Video kali ini banyak banget yang request, which is my skincare routine. Jadi, mungkin beberapa dari kalian ada yang sadar bahwa beberapa minggu, beberapa bulan ini kulit aku tuh breakout parah. Mungkin kalau kalian ada yang follow Snapchat aku atau Instagram aku atau pokoknya sosial media aku, kalian akan sadar bahwa aku belakangan ini cukup ada jerawat di kiri dan kanan. Dan kalau kalian masih lihat sisanya nih, masih ada bekasnya dan belum hilang sampai sekarang. Dan itu cukup bikin aku frustasi karena kulit aku tuh sebenarnya bukan tipe yang gampang jerawatan, bukan tipe yang bermasalah gitu. Jadi bisa dibilang kemarin itu adalah momen dimana kulit aku pertama kali lagi rewel gitu. Dan karena aku nggak pernah mengalami hal itu, jadi aku kemarin kayak agak panik dan cukup stres gitu, karena aku nggak pede untuk kayak selfie, nggak pede untuk keluar ketemu teman-teman. Apalagi kemarin aku ada acara influencer Asia di Singapura dan ada jerawat segede haho di sini, dan itu bikin aku ngerasa super nggak pede gitu. Dan sebenarnya aku nggak pernah merubah skincare rutin aku selama 2 tahun, dan so far sih baik-baik aja. Jadi benar-benar baru kemarin aku mengalami perubahan kondisi kulit yang cukup signifikan, sehingga aku memutuskan untuk mengganti hampir semua skincare rutin aku selama 2 tahun itu. Dan aku kemarin beruntung banget kenal sama teman-teman yang cukup paham tentang skincare. Jadi aku tanya ke Andra Aludita, aku tanya ke Tika, kayak Pratiwi, dan mereka cukup memberikan aku pencerahan sehingga akhirnya sekarang aku mengganti rutinitas skincare aku. So, aku kayak kebanyakan ngomong ya. Jadi kita langsung aja, kita start dulu dari cleansing kali ya, maksudnya cleanser yang basah gitu. Ini adalah produk baru yang aku pakai setelah 2 tahun aku mengganti skincare aku. Kita bagi dari cleansing sama mungkin, aku jadi bingung bagi ya. Pokoknya aku akan bagi ke remover, cleanser, sama baru ke bagian perawatan yang lebih kayak serum ataupun moisturizer. Let's say aku bermakeup gitu kan. Ini adalah produk yang aku pakai. Ada 2. Ini sebenarnya nggak berubah sih, udah 2 setahunan ini aku pakai ini, 2 ini. Yang ini adalah Bioderma, yang ini adalah Etude House. Ini kayak makeup lip and eye makeup remover, dan ini buat makeup remover. Jadi biasanya aku pakai ini dulu buat yang kayak liquid lipstick, mascara, eyeliner, pokoknya segala macam waterproof. Aku pakai si Etude ini udah dikit banget. Aku yang nyesel cuma beli 1. Ini aku beli di trip Korea aku yang tahun lalu Februari. Aku dikasih tau Sasha karena dia bagus banget, dan aku beli cuma 1. Sekarang aku menyesal. Tapi untungnya di sini juga jual sih. Ini di Etude House ada. Ini oke banget. Cukup bisa remove waterproof. Next, aku kalau udah dibersihin dengan si Etude lip and eye makeup remover, aku lanjutkan dengan Bioderma. Ini untuk menghapus sisa-sisa makeup yang lain kayak bedak, foundation, pokoknya pakai eyeshadow. Ini cukup ampuh dan dia cukup ringan. Temen aku kulitnya sensitif banget, bisa dibilang dia let's say dia alergi telur, dia pagi makan telur bisa siang udah tumbuh jerawat 1, dan dia pakai ini, dia bilang light banget, nggak bikin kulit dia burning, nggak bikin kulit dia jerawatan. Jadi aku saranin ini buat kalian yang kulitnya berjerawat, sensitif, rewel. Ini bagus banget gitu. Nah, zaman dulu aku itu hanya stop sampai di sini, langsung cleanser. Ternyata kalau kata Tika, kalau orang kayak aku ini yang bisa dibilang hampir setiap hari pakai makeup, kurang gitu. Jadi at least kita harus double cleanser. Setelah kita pakai ini, kita harus pakai oil. Jadi aku akhirnya kemarin mencoba rangkaian Tree. Ini bisa dibilang produk favorit aku banget sekarang untuk cleanser.
Ini aku beli di Central Grade Indonesia. Ini satu set. Ini ada oilnya, oil cleansing oilnya, dan ini ada cleansing foamnya. Harganya 790.000. Tapi worth it banget. Kenapa? Karena ini dia bener-bener ngebersihin kulit aku sebersih-bersihnya. Aku nggak ngira ini bakal secanggih itu, karena aku tuh cukup banyak komedo di bagian hidung sini, terus di bagian bawah sini, dan di bagian ini biasalah ada blackhead dan whitehead gitu. Jadi ini cukup bisa membersihkan bagian-bagian yang ketutup, kayak misalnya contohnya kulit aku itu kering banget sehingga dia memproduksi oil yang berlebih, dan oil yang berlebih itu menutup pori-pori karena aku pakai makeup, karena itu yang menyebabkan aku jerawatan belakangan ini. Dan si cleansing oil ini dia membersihkan tuntas. Jadi setelah tadi aku pakai si Bioderma, aku pakai ini, dan caranya simple sih, sama kayak cleansing oil yang lain. Dipakai pijat dulu sampai semua makeupnya hilang, terus dikasih air dikit sampai dia jadi putih susu, dan kemudian dibilas. Dan nextnya, habis aku pakai si Tree ini, aku pakai si cleansing foamnya. Ini juga dahsyat. Kenapa aku bilang dahsyat? Karena dia teksturnya tuh kayak foam gitu, dan ini dipakai dikit aja. Bener-bener aku cuman ambil segini, dan aku blend dulu pakai air di tangan, terus aku pakai ke muka tuh cukup. Jadi ini dipakainya dikit-dikit aja. Jadi jangan kayak nafsu gitu kita pakai segini terus di muka, sayang, karena ini cukup dikit aja dia udah bisa membersihkan. Jadi ini cleansing aku buat yang basah-basahan. Jadi aku pakai cleansing oil dulu, kemudian aku pakai si Tree yang yang cleansing foam. Ini andalan aku banget sekarang. Terus kadang-kadang aku juga suka maskeran aku suka banget dengan Menard yang Park Aciary Clay ini. Sebenarnya aku juga suka sama Glam Glow, cuman Glam Glow agak lebih pricey sih. Jadi aku belakangan ini lagi suka banget pakai ini karena dia lebih ringan. Jadi kalau kalian suka Glam Glow dan mungkin tapi terlalu panas, terlalu burning, kalian bisa coba ini karena ini warnanya hijau dan baunya mirip-mirip juga, kayak agak-agak ada green tea-nya, dan ini dipakai di seluruh wajah, dan habis dipakai dia akan membersihkan juga bagian-bagian kayak whitehead, blackhead gitu. Jadi ini kayak dipakai, at least aku pakai ini seminggu sekali minimal gitu. Jadi aku biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali aku pakai ini. Jadi ini juga bagus banget buat kamu yang mau cari masker yang ringan dan nggak bikin kulit burning. Ini Menard. Terus kadang-kadang aku juga suka scrub. Jadi scrub aku pakai seminggu sekali. Jadi di bagian bawah aku ini tuh dulu kayak ada banyak komedonya. Jadi kalau aku gini, terus aku pegang, dia tuh kayak ada gerenjel-gerenjel gitu, dan aku nggak, pokoknya ini sekarang hilang gitu. Jadi kayak halus banget. Dan ini aku pakai The Bud Box yang sugar. Jadi dia sebenarnya face and body cleanser, cuman dia juga ada butiran-butiran kayak semacam sugarnya gitu. Jadi dia bikin exfoliating juga. Ini dia homemade, jadi dia cuman waktunya sebulan. Jadi kalau aku pakai ini, aku pakai setiap hari. Dia warnanya hijau. Ini juga enak banget. Wanginya kayak ada wangi green tea-nya, ada wangi balsamnya, enak banget. Jadi aku pakai di wajah, kayak di scrub gitu, terus dibilas. Udah gitu aja. Jadi ini aku pakai biasanya setiap hari. Terakhir aku pakai setiap hari. Walaupun dia kayak bentuknya kayak beads, kayak scrub gitu, tapi dia nggak harm kulit. Ini juga aku pakai setiap hari. Oke, itu adalah bagian cleanser aku. Next kita masuk ke bagian toner. Ini juga holy grail aku banget sekarang. Aduh, ini aku anggap pacarnya ini pacaran, ini nggak boleh dipisah. Ini favorit aku banget berdua ini. Kalau ini kan kalian udah tahu ya, aku udah sering bahas. Mungkin kita bahas dari si Pixi dulu. Pixi Glow Tonic Exfoliating Toner. Ini mengandung 5% glycolic, aloe vera, dan ginseng. Jadi kalau kalian cium wanginya wangi ginseng. Awalnya kan aku pikir ini toner apaan sih? Kok kayaknya orang tuh suka banget. Pas aku coba, aku baru ngerasain hasilnya. Jadi dia itu toner. Jadi dia benar-benar mengangkat sel kulit mati
yang ketinggalan setelah kita membersihkan dengan cleanser ataupun makeup remover ataupun cleansing oil. Jadi ini kayak membuat cleansing proses kita perfect. Jadi dia benar-benar mengangkat whitehead, mengangkat blackhead, mengangkat semuanya yang ada di residu-residu di muka kita tanpa membuat kulit kita terasa perih. Kenapa? Karena dia tidak mengandung alkohol. Jadi dia tidak mengandung alkohol. Jadi buat kamu yang alergi alkohol ini aman buat kamu. Ini aku pakai setelah aku membersihkan muka setelah mandi. Sebelum aku pakai skincare semuanya aku pakai ini. Aku pakai di kapas, terus aku arahkan dan aku pusatkan di bagian yang paling banyak ada komedonya. Misalnya kayak di bagian hidung, di bagian dagu. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada sisa aku taruh di leher sama di bagian sikut supaya sikut aku lebih bersih dan lebih halus gitu. Tapi pastikan kalau kalian habis pakai Pixi Glow Tonic, kalian pakai sesuatu yang hydrating. Karena dia kalau dipakai sendiri tanpa apapun dia kering gitu kan. Karena kan dia toner. Toner kan memang dia sifatnya agak menguap, agak kering. Jadi habis kalian pakai ini, kalian pakai apapun yang berhubungan dengan hydrating. Jadi aku habis pakai itu aku selalu pakai FTI. Ini juga holy grail aku setelah si Pixi tadi. Jadi ini nggak boleh dipisah. Jadi setelah kita pakai Pixi, bersihkan tuh kulitnya kan udah ready banget tuh. Kita udah siap banget. Kita langsung masukin ini. Ini adalah FTI. Kalian tahu banget FTI aku ini makanan aku sehari-hari. Seminggu bisa, kalau aku nggak pakai ini tuh kayak stres. Jadi ini adalah booster. Jadi setelah kita tadi bersihkan dengan segala macam pembersihan kita dan kita pakai toner, terus kita pakai ini, si booster ini akan bekerja dengan super efisien. Jadi skincare yang kita pakai juga akan lebih maksimal kerjanya. Jadi pastikan kalian pakai, terserah kalian nggak harus pakai FTC. Kalian juga mungkin ada hydration spray yang lain kalian juga bisa pakai. Pokoknya setelah kalian tadi pakai Pixi yang tadi, kalian pastikan pakai hydrating toner. Aku pakai ini. Next, ini yang ganti. Ini yang berubah dari rutinitas skincare aku setelah FTI. Selama ini selama 2 tahun aku selalu pakai Stem Power. Baru kali ini aku mengganti skincare aku dengan RNA Power. Ini satu set. RNA Power itu bisa dibilang adalah kesempurnaan dari menyempurnakan Stem Power. Jadi dia bekerja lebih baik dari Stem Power. Ini sebenarnya sama anti-aging. Jadi dia membuat kulit kita supple lagi, membuat kulit kita terdehidrasi lagi. Gak tau gimana, kulit aku supple banget. Kalau misalnya mungkin kalian ketemu aku di jalan, sekarang kulit aku jadi kencang banget. Jadi kayak aku tuh jarang banget pakai bedak sekarang. Jadi tetap terlihat glowing tapi nggak kelihatan berminyak, tapi nggak kelihatan patchy kayak dulu lagi gitu. Dan satu produk terakhir yaitu SK2 Whitening Spot Dermavision UV Lotion. Ini sebenarnya sih nggak harus dipakai wajib. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk menghilangkan dark spot sih. Kalau ada yang notice kan di kiri kanan aku ada bintik hitam nih bekas jerawat yang kemarin. Jadi ini si SK2 Whitening Spot Dermavision UV Lotion ini aku cuma pakai di bagian itu aja. Jadi dengan harapan dark spot yang udah muncul tuh hilang gitu. Udah sih itu aja sebenarnya skincare aku. Aku akan tulis lagi tentang skincare aku ini di blog aku. Jadi kalau kalian ada yang skip, ada yang ketinggalan, kalian juga bisa baca di blog aku karena aku akan share di sana juga. Dan semoga membantu. Kalau ada yang mau tanya, monggo nanya aja di komen, bisa di sini atau di blog atau di Instagram, terserah kalian mau tanya di mana. Dan udah sih, thank you aja. Thank you for watching. Jangan lupa follow aku di Instagram @bylizypara dan follow aku di Snapchat @lizypara. Ya, @lizypara. Aku akan kasih linknya semua di bawah jadi kalian bisa gampang. Oke? Thank you for watching and I'll see you in my next video ya. Bye.